alamin walhamdulillahilladzi faradallahu siyam salah. Yang tadi patut yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan wa nadaba qiyamahu wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puja-puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah terlimpahkan dengan kehadiran Ramadan untuk kita, yang merupakan satu bulan diberikan keluasaan kita untuk menebar kebaikan, baik kebaikan kepada Allah dan kebaikan pada sesama. Maka oleh karena itu syukur kita mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Masih di dalam memahami Ramadan Syahrul Rahmah atau bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah, dengan Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang berbeda dibanding dengan 11 bulan yang lain. Ini adalah kasih sayang Allah, kepedulian Allah yang memang menginginkan hambanya untuk selalu berakhir dalam kebaikan. Yang kita sering ungkapkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka bila kita mengingat 11 bulan kita sudah bergelimang dengan segala bentuk kezaliman, keingkaran, dosa-dosa, maka di bulan Ramadan itu adalah pensucian semua dosa-dosa kita. Bila 11 bulan itu menjadi kemalasan bagi kita karena kita sudah terlena dengan keduniaan, maka di bulan Ramadan itu saat dimana memfokuskan pada amaliyah-amaliyah yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, banyak keluasaan yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau kita mengukur amal kita seberapa sih amal yang akan dimuliakan oleh Allah. Ya kalau mengacu kepada innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik walaupun sebiji sawi. Nah, ini kita nyari kepada yang bisa kita kondisikan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Entah kita di rumah, entah kita di jalan, entah kita di kantor, di tempat pekerjaan, atau dalam perjalanan menuju suatu tempat. Artinya tidak ada waktu yang harus kita kosongkan, ya, harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya secara umum memang kebaikan, ya kebaikan secara umum di hari-hari yang lain, tetapi di bulan Ramadan akan lebih berpahala. Jadi itu yang kita pahami bagian dari rahmat Allah. Jadi Allah itu mengungkapkan kasih sayangnya, ini loh Ramadan, silahkan kamu mau isi piring itu dengan ubi, dengan singkong, dengan nasi, dengan apa sajalah yang buat, pasti aku senang. Jadi itu intinya yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak keras ya. Untuk pemula Pak Kiai, kira-kira untuk ibadah bulan Ramadan ini apa kira-kira? Iya. Kalau kita masih merasa berat ya kondisi kita, maka mencari yang paling ringan. Nah, biasanya istilahnya kalau dalam bahasa-bahasa qaul ulama itu orang-orang awam, entah itu baru mengenal Islam, entah baru sadar dalam keislamannya, entah karena kebanyakan merasa banyak dosa.
Nah itu Allah itu memberikan keluasaan, sekecil apapun yang kau lakukan di bulan Ramadan itu akan aku lipatkan. Kalau hari-hari biasa itu asyru amsalihah 10 kali lipat, di bulan Ramadan itu sab'ina, ya, sab'ina dia. Jadi 70 kelipatan. Nah itu bisa bertambah menjadi apa ya, alfin bi alfin, jadi beribu-ribu. Nah, maka oleh karena itu nggak usah canggung kita berdua. Nah, yang mudah itu ya ada hadis Rasulullah itu, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, tapi akan sangat berat di dalam timbangan akhirat, terus disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Ini berkaitan dengan Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Itu salah satu ya bacaannya, masa berat baca gitu. Jadi apa ya? Tapi tetap itu sebagai dukungan atas apa-apa yang wajib. Sholatnya tetap dan dijaga gitu kan. Kemudian puasanya juga perlu dijaga. Nah ini sebagai pendukung. Kalau istilah potensi kita mendapatkan bonus. Nah ini yang bagi pemula ya gak usah banyak-banyak. Itu dari sisi ibadah lisaniyah atau qalbiyah. Kemudian fi'liyah. Fi'liyah itu fi'liyah ubudiyah, ada fi'liyah muamalah. Fi'liyah ubudiyah ya, ya sholat duha kayak sholat apa 2 rakaat gitu kan. Ya Allah, saya ingin di bulan Ramadan ini saya kami dapat bonus. Saya sholat 2 rakaat, sholat sunnah sudah yang pendek. Nah itu muamalah. Ya apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada seseorang. Entah itu nolong apa, umpamanya kita lagi ngelihat orang nurunin belanjaan, kita bantu. Jadi semua bentuk kebaikan. Nah, terus yang berkaitan itu tadi muamalah, yang maliyah. Misalnya ya tadi itu apa? Awaduh, saya punya duit hanya cukup 2 gelas aqua. Saya beli 1 untuk saya minum ketika buka puasa, atau yang 1 kita kasih orang. Siapapun cari orang, puasa nggak mau berbuka ya iya. Atau makan lontong 2, yang 1 kita makan, yang 1 kasih orang. Dengan niat lillahi. Nah, itu udah mantap. Ya tentunya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang beriman dan beramal soleh, artinya beramal soleh, iman itu syarat masuk surga harus iman. Tapi tingkatan derajat nanti di akhirat itu tergantung amal soleh. Itu. Nah, seberapa amal soleh kita di bulan Ramadan ini, ya, setinggi itu derajat kita yang akan Allah berikan, dan sebesar itulah rahmat yang akan Allah berikan. Dan itu rahmat dalam bentuk pahala ya kelipatannya untuk Allah. Gitu. Kemudian kasih sayang Allah terhadap keriduan-keriduannya atas amalnya. Jadi itu Pak. Jadi cari yang paling mudah, yang paling simpel, yang kita mampu. Jadi nggak usah maksawan tuh. Saya belum punya duit, nggak bisa sedekah. Berbuat yang lain. Saya hanya punya lagu ini, aduh, makanan hanya segini. Wah, kalau bisa masih berbagi. Karena yang paling indah itu adalah rasa lebih dari yang dimiliki, bukan rasa memiliki harta yang lebih. Kalau rasa lebih dari apa yang dimiliki, walaupun 1 piring, 1 mangkok, masih mau berbagi. Nah, tapi kalau orang yang merasa lebih hartanya, itu kebutuhannya melampaui dari kebutuhan pokok, kepemilikannya melampaui. Nah itu tidak harus seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan, itulah yang
Ini yang maknanya rahmat Allah. Wis nggak usah macam-macam, apa yang kamu bisa lakukan, karena kasih sayangku akan aku berikan. Baik, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.